RGS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Ibeng dari RGS All Tutorial ya. Dan apa kabar sobat RGS semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan kali ini saya akan membagikan tips buat kalian semuanya ya. Dan kebetulan ini memang ada yang bertanya ke saya melalui Messenger Facebook. Mas, itu cara buka kaleng yang penutup IC yang nggak bisa dicabut atau main solder itu gimana ya Mas? Contohnya seperti ini ya. Contohnya adalah seperti ini. Di Mi 4 itu rata-rata menggunakan penutup solder. Mi 4, BB, Nokia itu disolder semua ya. Jadi kebingungannya cara angkatnya itu gimana, cara copotnya itu gimana, seperti itu. Sementara kalau di Xiaomi di hampir rata-rata di Xiaomi yang sebagian Xiaomi ada yang menggunakan kaleng penutupnya hanya knock off seperti ini ya, jadi bisa dicopot aja langsung menggunakan tangan seperti ini ya, atau menggunakan alat bantu lainnya. Nah, tapi ada sebagian yang emang harus disolder, seperti di bagian depan ini di atas IC lampu Redmi 2 itu disolder ya, di atas Redmi 2 itu disolder, jadi tidak bisa dicopot dengan tangan atau dengan apa. Jadi di sini saya akan membagikan dua cara, bisa menggunakan pemotong kuku atau juga bisa menggunakan tang potong seperti ini ya. Tang potongnya seperti ini ya, itu bisa digunakan ya. Tapi usahakan kalau mau menggunakan pemotong kuku itu usahakan yang kecil, jadi enak ya, tapi jangan terlalu kecil karena mudah patah seperti itu. Nah, ini memang terlihat gampang untuk teknisi senior, tapi untuk pemula dia akan berpikir dua kali, wah ini caranya gimana ya. Nah, yang sering fatal terjadi adalah mereka mengambil blower terus memblowernya. Setelah di blower, otomatis IC di dalam itu akan goyang. Nah, itu yang akan menyebabkan handphone jadi lebih parah kerusakannya. Yang seharusnya hanya rusak IC power, tapi ternyata begitu kita buka resistor dan kapasitor atau lilitan yang ada di sekitaran IC itu menjadi berserak. Dan kita tidak ada untuk bahan acuan ya untuk menyusunnya kembali. Terkadang setelah disusun pun terjadi kebocoran di resistor atau di kapasitor ya. Nah, itu yang akan mempersulit kita dalam melakukan eksekusi atau perbaikan ya. Simple, tapi untuk pemula itu sangat sulit ya. Di sini kita akan langsung praktek aja. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subrek, serta aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan apa? Pemberitahuan update video terbaru dari RGS All Tutorial ya. Ya, simple untuk para senior. Jadi untuk para senior yang nonton ini jangan dibully. Karena apa? Ini tips buat para pemula, buat para newbie yang memang belum paham sama sekali cara copot kaleng penutup IC. Oke. Sebenarnya yang lebih gampang lagi ada nanti ya. Nanti saya akan coba praktekkan juga ya. Caranya lebih gampang ya. Nah, di sini sebentar ya. Saya akan coba, kebetulan memang ini mau saya buka ya. Kita akan coba metode pertama menggunakan tang ya. Jadi kalau di Xiaomi Mi 4 itu ada selahnya seperti ini ya. Tapi ada yang rapat itu seperti BlackBerry itu rapat sekali. Jadi biasanya di penutup kaleng IC itu ada yang bolong seperti ini ya. Ini pasti ada bolongnya ya. Bolongnya itu kita gunakan untuk memasukkan selah tang. Itu kenapa kita menggunakan tang yang runcing tapi tipis ya, bukan yang tebal. Kan ada tang yang untuk pemotong itu sedikit tebal ya. Contohnya seperti ini kan ada yang ukuran kecil ya. Ukuran kecil ini tidak bisa digunakan kalau dia terlalu tebal ya. Ini tidak bisa digunakan kalau terlalu tebal. Efeknya apa? Efeknya akan tetap merusak kontur dari PCB ini nantinya ya. Oke, kita lanjut aja ya. Caranya masukkan ke selah bagian ini ya. Cepit, tarik ke atas dikit ya. Geser lagi. Geser terus ya dengan cara tarik ke atas ya. Terus hati-hati ya dengan perasaan ya. Jangan sampai kesenggol resistor atau kapasitor yang ada di sampingnya ya.
Jika sudah menemui kesusahan itu dipotong aja. Itu kenapa kita harus menggunakan tang potong ya. Jadi kita bisa memutus si kaleng ini tadi ya, fungsinya ya. Kalau dia terlalu lebar seperti ini kan susah kita untuk muternya ya. Jadi kita ulangi lagi seperti tadi ya. Oke. Kelihatan ya caranya ya. Oke, saya akan cek di kamera yang sebelah sini. Oke, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi caranya seperti itu tadi ya, masukkan ke sela-sela kosong di bagian kaleng IC ya, atau masukkan ke dalam ini dulu, terus tarik ke atas seperti ini ya, tapi jangan ditarik secara paksa ya, karena nanti akan jebol PCB nya kalau ditarik secara paksa, dan itu yang menyebabkan handphone jadi parah akhirnya, karena jalurnya pada putus semua ya. Kita usahakan jangan sampai putus jalurnya, nanti ribet, harus tarik tali jemuran alias jumper. Nah ini sudah copot ya, dan itu tadi menggunakan tang. Sekarang kita akan menggunakan pemotong kuku ya. Oke, saya akan ambil pemotong kukunya dan kita akan coba di Redmi 2 ya. Sebentar, saya cek dulu mana Redmi 2 yang bisa kita copot ya. Oke, ini aja ya yang parah ya. Kita akan coba di menggunakan kuku, caranya tetap sama ya, tetap seperti tadi, cari selanya dulu, potong dulu sedikit. Dan ini karena ini bangka ya, karena pemotong kuku saya terlalu besar ya, jadi gunakan pemotong kuku yang terlalu kecil, yang kecil ya, jangan kecil sekali ukurannya, yang penting dia kuat untuk memotong kaleng ini nanti ya. Oke, hati-hati, beri dia jalan dulu ya, terus baru kita potong lagi di bagian sebelah sininya. Ini tadi sudah terpotong ya, sesampainya dia bisa masuk aja ya. Nah seperti ini, terus tarik perlahan, terus ya. Udah copot yang ini, lanjut ke sini lagi, alon-alon aja, yang penting kelakon, jangan buru-buru ya. Ini jangan dipraktekkan ke HP normal terlebih dahulu ya. Kalau mau belajar, carilah bangkaian, terus pahami dulu caranya, terus baru kita praktekkan ke handphone servisan yang mau kita servis ya. Tuh udah copot ya. Kita akan coba lagi ke kalengnya Mi 4 ini ya, Mi 4 LTE maksud saya, bukan Mi 4i ya. Kita akan coba di sebelah sini ya, tetap sama, tarik dikit perlahan biar dia terpotong ya, terus lagi buat lagi seperti ini, terus ya. Ya, dia lagi terus ya.
Cukup, tarik dulu lagi yang ini, share ya. Sobek dikit aja. Nah, cari lagi selanya, terus digulung lagi seperti tadi ya, pelan-pelan, perlahan ya. Oke, ini ada 2 lapis ya sepertinya ya. Ada penutup tambahan lagi, tarik lagi yang sebelah sini aja ya, perlahan, slow tapi pasti, agar tidak menjadi cacat PCB-nya ya. Oke, perhatikan jangan ada kena IC ya. Dan dia nggak akan rusak sama sekali, insya Allah ya. Insya Allah ini jalurnya nggak ada yang sobek ya, mudah-mudahan tuh. Nah, aman dia. Nah, itu tadi ya. Jadi yang pertama saya menggunakan tang, dan yang kedua saya menggunakan pemotong kuku ya. Jadi caranya seperti yang saya bilang tadi, terus ya, potong, cari selanya dulu, baru kalau sudah dapat kita eksekusi secara perlahan ya, dengan cara tarik ke atas seperti ini ya, terus putar ke atas ya, jangan sampai kena resistor atau kapasitor yang berada di bagian dalam ya. Nah, oke, seperti itu tadi ya. Jadi semoga sobat RGS semuanya paham apa yang saya tips yang saya berikan kepada sobat RGS semuanya. Emang ini terlihat simpel, tapi bila salah dalam melakukannya fatal bisa akibatnya ya, karena ini menyangkut masalah jalur yang berada di PCB ini tadi ya. Jika satu jalur aja putus, itu akan membuat kalian repot dalam bekerja. Kalian harus mencari jalurnya, larinya kemana, dan kalian harus menjumpernya supaya jalurnya menyatu kembali seperti itu ya. Dan semoga tips ini bermanfaat buat kalian para pemula yang baru saja belajar untuk menjadi teknisi. Jangan pernah takut untuk mencoba ya, karena kegagalan itu adalah kunci keberhasilan untuk kita ya. Jadi tidak ada teknisi yang tidak pernah melakukan kegagalan ya. Bahkan teknisi senior pun pasti pernah melakukan kesalahan ya. Walaupun dia sudah pernah menangani handphone itu down di kasus sebelumnya, tapi jika emang dia harus gagal di handphone yang selanjutnya, itu sudah menjadi resiko seorang teknisi. Jadi jangan takut gagal, intinya jangan pernah takut gagal, berusahalah terus. Dan gagal itu anggap saja suatu motivasi buat kalian semuanya ya. Jadi tidak selamanya itu gagal, berkorbanlah, itu sudah biasa ya. Jadi kalau gagal ya ganti. Itu harus ditanamkan sebagai teknisi yang profesional ya. Jadi kalau gagal, handphonenya user hancur, itu jangan pernah menyalahkan handphonenya. Kalau emang kesalahan kita wajib menggantinya. Seperti itu aja ya. Itu tips dari saya, dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Untuk para newbie ya yang baru mau belajar, semoga kalian bisa menjadi teknisi yang profesional ya, yang bisa amanah bila melakukan pekerjaan yang tentunya ini adalah harta kesayangan user kita ya. Jadi handphone itu boleh dikatakan untuk cowok itu adalah istrinya, untuk cewek itu adalah suaminya, karena bangun tidur handphone yang dicari. Jadi amanahlah dalam bekerja, kunci keberhasilan kalian semuanya. Dan semoga di tutorial dan tips saya di video ini bisa memacu semangat kalian untuk menjadi teknisi profesional dan bekerja lebih keras lagi ya. Dan tentunya buat para sobat RGS semuanya, jangan lupa like, subrek, serta aktifkan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi membagi tutorial-tutorial yang bisa bermanfaat buat kalian ke depannya nanti ya. Dan akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.